hadis hasan, apa yang dimaksud hadis hasan? Jadi hadis hasan ini adalah jenis kedua dari hadis makbul. Jadi hadis ditinjau dari sampainya kepada kita terbagi menjadi dua, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kemudian hadis ahad menurut jalannya atau sanadnya itu dibagi menjadi tiga, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Kalau masyhur itu sanad atau jalannya atau sanadnya itu ada 3 lebih. Artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 orang perawi pada tingkatan sanad, mulai sahabat, tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Itu 3 minimal. 3 atau 4 5 6 atau minimal yang 3. Itu namanya masyhur. Kemudian di bawahnya hadis aziz. Itu hadis yang diriwayatkan 2 orang pada tiap tingkat dan mulai sahabat, tabi'in, tabi'in, 2. Atau ada 2 lebih tapi pada satu tingkatan ada 1 atau 2 orang perawi, misalkan tabi'in atau pada tingkatan sahabat 2 orang. Berikutnya diriwayatkan lebih dari 5, 7, boleh saja. Itu tetap dinamakan hadis aziz, atau di kalangan sahabat atau tingkatan sahabat 3 lebih. Tapi pada tingkatan tabi'in 2 orang, itu tetap aziz. Kemudian yang ketiga gharib. Itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang, mulai sahabat sampai pada tingkatan sanad terakhir. Kemudian khobarul ahad ini dibagi lagi menurut kuat lemahnya khobar ahad ini dari masyhur, aziz, dan gharib ini dibagi menjadi 2, ada menurut kuat dan lemahnya. Ada hadis makbul, ada hadis mardud. Kemudian hadis makbul, kalau takrifnya hadis makbul matarajjaha sidqul muhbiri bihi. Hadis yang unggul atau kuat orang yang memberitahukan atau meriwayatkannya, kejujuran orang atau kebenaran orang yang memberitahukannya. Ini namanya hadis makbul. Kamu mendengar orang yang berita yang mengkabarkan orangnya jujur, tentu saja kabarnya diterima. Itu namanya hadis makbul. Sebaliknya itu hadis yang kedua mardud, keunggulan, kejujuran dari orang yang memberitakan itu tidak unggul atau lemah, banyak bohongnya daripada benarnya atau jujurnya. Itu namanya mardud hadisnya. Karena kita orang yang memberitahukan kabar, kemudian kita tahu orang itu sering berbohong, tentu saja kita akan menolak hadis. Ini hadis mardud. Sama kalau misalkan hadis bersumber dari Rasulullah, diriwayatkan melalui sanad mulai rangkaian sanad para perawi, mulai sahabat, tabi'in, berikutnya. Ada salah satu perawi dari rangkaian ini, perawi ini hafalannya lemah atau fasik, tentu saja nggak terpercaya. Hadis ini jadi hadis dhaif. Nah, kemudian hadis hasan, hadis sahih, hadis makbul. Hadis makbul ini dibagi menjadi 4. Kemarin sudah ya. Pertama hadis sahih, kedua hadis hasan. Masing-masing sahih dan hasan dibagi menjadi 2. Ada sahih lidzati, ada hasan lidzati, ada sahih li ghairi, hasan li ghairihi. Hadis sahih itu seperti yang didefinisikan itu hadis matta sholat sanadu binaqil adli ad-dhabiti an islam ta'ala min ghairi sudun wal. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan daya ingatnya kuat dan diriwayatkan dari orang serupanya hingga akhir dari sanadnya sampai tingkatan sahabat, itu orangnya adil, dhabit, terusnya. Ini memang hadisnya tidak ada yang kejanggalan dan tidak adanya ilah. Kemudian ini kalau di bawahnya itu namanya hadis hasan. Apa yang dimaksud hadis hasan? Hadis hasan adalah ini dari kata hasuna yahsunu husnan wa masanan fahuwa
La nakul hasinun, inama hasanun. Kita katakan hasan. Hadis. Jadi itu sifat musabah. Apa yang musabah? Sifat yang melekat pada benda dan itu tidak lepas, tidak pernah lepas dari benda tersebut, tidak terikat dengan waktu. Beda kalau kita misalkan Zaidun jalisun. Ini hanya terkait dengan waktu tertentu. Mungkin pagi atau sore atau di mana orang itu berdagang. Tapi kalau Zaidun karimul akhlak, itu sifat karim itu berlaku selama pagi karim, sore karim, malam karim. Itu namanya. Juga Hasan. Zaidun hasanul akhlak, hasan wajhi, itu tidak berlaku. Sama juga hadis Hasan. Hasan itu sifat musyabah dari kata husni, di mana jamal. Kemudian apa yang dimaksud Hasan? Hasan di sini ada perbedaan qaul ulama di dalam menarifi hadis Hasan. Nadran li'annahu mutasan. Kenapa demikian? Mengingat hadis ini, yakni hadis Hasan ini, letaknya di tengah-tengah antara hadis sahih dan hadis dhaif. Jadi di atas hadis sahih, di bawahnya hadis dhaif. Karena posisinya di antara dua tersebut, maka ada berbagai qaul para ulama dalam mendefinisikan mentarif hadis sahih. Ada sebagian yang lain, sebagian ulama yang menarifi hanya salah satu dari kedua bagian tersebut. Ada yang cenderung sahih, ada yang cenderung dhaif. Wasat kuru ba'da, ini berikutnya. Ada berbagai takrif para ulama sebagai berikut. Pertama, Imam Al-Khuttabi. Takrif Al-Khuttabi, apa yang dimaksud dengan Hasan? Hasan menurut Imam Khuttabi wa ma'urifa makhraju wastahara rijalu wa alaihi madaru aksal hadis. Ini cuma titik wastahara rijalu. Titik ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis Hasan menurut Imam Al-Khuttabi adalah hadis yang cukup dikenal atau diketahui sumbernya, sumber hadis tersebut. Karena orang-orang yang atau tempat atau sumbernya, tempat keluarnya hadis tersebut atau sumbernya itu jelas. Artinya orangnya si A, si B dan sampai Nabi itu orang terpercaya. Kemudian wastarijaluhu, juga para perawinya terkan. Tapi derajatnya tentunya hanya dikenal, urifa maruf, sumbernya diketahui. Jadi si A. Kemudian wali madar aksarul hadis. Aksarul hadis ini menjadi hubungannya atau porosnya dari semua hadis, kebanyakan hadis. Wa huwa alladhi yaqbalu aksarul ulama, dan ini ta'rif ini diterima oleh para ulama. Biasanya maksud Imam Khuttabi di sini cenderung ta'rifnya masih mubham. Bisa dipahami sebagai hadis sahih. Jadi hampir sama dengan hadis sahih.